Satu ciri tahu yang baik adalah sedikit licin karena berlendir dan mudah rusak bila ditekan. Masih ada beberapa tips lain untuk memilih tahu yang sehat. Temukan dalam segmen berikut. Ini sekaligus mengakhiri reportase investigasi sore ini. Saya Ani Rahmi, sampai jumpa. Kini semakin banyak hidangan yang berbahan dasar tahu. Pabrik tahu pun terus berproduksi memenuhi tuntutan kebutuhan pasar. Namun tak bisa dimungkiri, meski sejumlah razia digelar, masih ada pabrik tahu yang produknya membahayakan konsumen. Pabrik tempat cebong bekerja misalnya. Diketahui pabrik ini menggunakan zat kimia berbahaya bagi makanan, yaitu boraks dan soda api. Air untuk merendam dan merebus kedelai pun kotor, dipenuhi limbah manusia dan terdapat bangkai tikus. Kecurangan rupanya tidak hanya di tingkat pabrik. Di tangan oknum penjual tahu eceran pun tahu diakali. Bendot salah satunya. Jika tahu tidak habis dijual, tahu sisa ditaburi boraks, tiger atau bleng. Besok tahu yang telah diakali dijual lagi. Ibu saya atau nenek saya bikin lontong biar agak keras, pakai begitu cepat basi gitu. Berbekal fakta-fakta penelusuran, kami kemudian membuat studi kasus. Sampel tahu dari pabrik cebong yang dimasak menggunakan air kotor kami bawa ke laboratorium. Kami juga membeli tahu bermerek terkenal dari berbagai tempat maupun tahu di supermarket. Sampel acak tersebut kami bawa ke Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Pasundan. Hasil uji menyebutkan 3 dari 12 sampel tahu positif mengandung boraks. Salah satunya tahu produksi pabrik tempat dari 3 sampel yang mengandung boraks tersebut ternyata juga positif mengandung formalin. Berapapun kadarnya, boraks dan formalin dilarang digunakan untuk makanan karena memicu kanker. Kami juga menguji air bahan baku tahu dari pabrik cebong yang kotor. Pengujian dilakukan di Laboratorium Industri Pangan Universitas Padjadjaran. Hasilnya mencengangkan. Air bahan baku tahu di pabrik cebong mengandung koliform yaitu kurang dari 2.400 sel per 100 ml. Pada air minum saja, Badan Kesehatan Dunia mengatur air sama sekali tidak boleh mengandung koliform. Kalau koliformnya positif, itu bisa mengindikasikan bakteri patogen lainnya juga banyak di situ. Jadi bakteri koliform itu kan bakteri yang hidup di dalam intestinal manusia atau hewan mamalia kan. Kemudian dibuang di perairan. Jadi itu bisa dijadikan indikator bahwa perairan tersebut tercemar oleh fekal atau kotoran manusia atau hewan. Kalau dari koliformnya positif berarti ya tidak memenuhi syarat untuk persyaratan digunakan untuk bahan pangan. Tidak hanya itu, cemaran logam berat timbal pada air bahan baku tahu itu melebihi batas aman yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Parahnya, di dalam air timbal tidak dapat dirasakan, tidak berwarna, dan tidak berbau. Timbal dalam tubuh adalah racun penyerang sistem saraf dan otak. Jika terus-menerus tubuh menerima timbal, salah satu risikonya mengalami kesulitan belajar dan perkembangan mental. Sudah lama timbal dituding sebagai penyebab turunnya angka kecerdasan pada seseorang atau IQ. Namun kita jangan khawatir. Berdasarkan hasil uji masih ada tahu yang bagus dan layak konsumsi. Tahu tersebut adalah tahu yang dikelola Yayak. Yayak tidak menggunakan zat kimia apapun dalam membuat tahu. Airnya pun dari pegunungan dan telah melalui penyaringan atau filtrasi. Bapak lihat sendiri tadi kan itu proses pembibitan itu dari hasil air dari yang tidak ada tambahan apa-apa lah setelah ini itu. Yang kayak sekarang kimia nggak ada. Oh enggak, itu setiap hari juga kan di sana diatur dari desa itu diatur ada bagian pengairan. Itu udah disediakan rupa dihasilkan supaya ini dingin, siap mengalir setiap hari pakai galon. Iya langsung gitu. Ya, Agar kita tidak menjadi korban kecurangan atau ketidaktahuan pedagang, berikut beberapa tips memilih tahu. Tahu yang mengandung boraks atau formalin ketika ditekan maka akan kenyal, bahkan memantul seperti bantal. Sedangkan tahu yang aman jika ditekan mudah hancur. Kedua, tekstur tahu yang mengandung boraks atau formalin jika diraba akan terasa kesat. Sedangkan tahu berbahan alami dalam beberapa jam jika kita pegang akan berlendir.
Nah, bisa tadi terlihat dengan ini, bedakan? Ini nggak dikasih apa-apa. Kan serat-seratnya kelihatan, halusnya juga. Kalau ini kan berongga-rongga. Harusnya kalau berongga-rongga gini, kalau ditekan ini, hancur. Ini enggak. Oh. Nah ini ciri-ciri bahwa ini dikasih borak dan formalin salah satu ini. Keempat, tahu yang mengandung borax atau formalin jika diletakkan pada suhu ruangan bisa kuat sampai 3 hari. Tahu berbau zat kimia, bau langu kedelai kalah oleh bau zat kimia. Sedangkan tahu alami jika diletakkan di suhu ruang dalam 12 jam segera berbau asam. Bau langu khas kedelai pun masih tercium kuat. Dan berikut tips mengolah tahu. Janganlah memasak tahu dengan cara ditumis dan direbus sesaat. Karena kemungkinan masih ada bakteri yang mampu bertahan hidup pada suhu tinggi. Namun ada beberapa jenis mikroorganisme lain yang patogen lainnya yang kadang-kadang masih bertahan hidup pada kondisi temperatur yang sangat tinggi, terutama yang menghasilkan spora. Nah, itu bahayanya mungkin di situ. Oleh karena itu kita harus memperhatikan ya dalam saat pengolahan bahan pangan. Selain bahan bakunya termasuk air, juga sanitasinya. Sedangkan cara menyimpan tahu yang aman salah satunya berikut ini. Bisa si tahu itu sendiri itu direbus dulu atau dikukus selama 30 menit. Nah, kemudian ditiriskan. Nah, kita mempunyai air yang sudah dididihkan, terus kemudian didinginkan si air tersebut. Nah, si tahu itu masukkan. Simpan dalam wadah yang terendam oleh yang tadi yang sudah dipanaskan itu, tapi sudah dingin. Tahu yang sudah dikukus itu jika disimpan dalam suhu ruangan maka bisa bertahan hingga 3 hari. Dan jika Anda menyimpannya di lemari pendingin, kemungkinan besar tahu akan bertahan hingga 1 minggu. Tim Reportase Investigasi.